Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Miftahul Jinan. Jadi di sini saya akan lanjut ke bab yang selanjutnya dengan DNS server caching and forwarding ya teman-teman. Pada DNS server tersendiri terdapat 6 materi yang akan saya bahas. Untuk materi yang pertama yaitu konsep DNS server. Nah, di sini sudah saya siapkan sebuah topologi, terdapat klien atau laptop saya, lalu terdapat juga DNS server Google dengan IP 8.8.8.8. Lalu terdapat juga facebook.com ya teman-teman. Sudah dipastikan semuanya ini terhubung ke internet. Nah, pada konsep DNS tersendiri, misalnya nih, klien ingin mengakses facebook.com, tetapi permintaan tersebut tidak langsung kekirim ke facebook.com ya teman-teman. Jadi nantinya si klien akan merequest terlebih dahulu pada DNS server, yang dimana DNS server juga akan mengirimkan IP yang dimiliki oleh facebook.com. Nah, di sini si klien ini mengaksesnya dengan IP ya teman-teman. Nah, jadi intinya itu DNS tersendiri merupakan sebuah terjemahan dari domain name ke IP address-nya ya teman-teman. Misalnya DNS-nya itu tidak ada, jadi si klien ini mengakses facebook.com tidak melalui domain name-nya dari facebook.com, tetapi dari IP yang dimiliki oleh facebook.com ya teman-teman. Ini cukup ribet karena kan kita harus mengetikkan angkanya. Mungkin jika DNS server itu menyala atau berfungsi, kita tidak perlu mengetikkan IP-nya, kita langsung mengetikkan subdomainnya saja ya teman-teman. Misal si klien ingin mengakses facebook.com, nah nantinya permintaan tersebut akan langsung terkirim menggunakan facebook.com tanpa harus mengetikkan IP address-nya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk konsep DNS server. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client. Kita langsung saja masuk ke dalam Ubuntu client-nya. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan terminal, lalu saya akan coba masuk ke dalam root. Oke. Sebelumnya kan saya sudah pernah mengganti host pada Ubuntu client ini tersendiri ya teman-teman. Kita coba cek menggunakan perintah nano /etc/host ya teman-teman. Nah, di sini terdapat IP dari klien lalu nama hostnya. Nah, jadi untuk konfigurasi host tersendiri adalah mapping antara IP address dengan hostname ya teman-teman. Nah, di sini saya tambahkan untuk IP dari server 1 dan server 2 Ubuntu dan Debian ya teman-teman. Kita tambahkan untuk server 1 itu IP-nya 10.10.10.2, lalu saya akan tambahkan hostnya dengan SPR1 Debian. Lalu saya akan ketikkan lagi untuk server 2 Ubuntu ya teman-teman. Kita ketikkan sebentar, lalu saya tambahkan juga untuk IP router, lalu tab kita kasih host RTR Debian. Oke, jika sudah kita save nya dengan Ctrl X Y enter. Oke, saya akan lakukan pengujian dengan ping server 1 menggunakan host ya teman-teman. SPR1 Debian. Oke, di sini kita berhasil untuk mengeping dari klien ke server 1 Debian ya teman, dengan reply IP server Debian yaitu 10.10.2. lalu saya akan coba ping ke server 2 ya teman-teman. Coba kita ping SPR2 Ubuntu ya teman-teman. Nah, sini juga sudah berhasil dengan mereply IP server 2 Ubuntu yaitu 10.10.10.3. Nah, di sini saya akan coba clear terlebih dahulu, lalu saya akan coba meremote server 1 menggunakan host ya teman-teman.
masukkan SSH server itu nama atau username, lalu add, kita masukkan hostnya yaitu tadi svr1/svr1/debian ya teman-teman. Lalu portnya saya sudah ganti dengan 2201. Nah, di sini kita tidak perlu mengetikkan IP lagi ya teman-teman. Dikarenakan untuk mengetikkan IP itu sangat rumit atau membingungkan jika kita memiliki server banyak ya teman-teman. Kita cukup mengingatnya dengan nama hostnya saja. Oke, kita enter. Nah, di sini kita disuruh masukkan password dari server 1. Oke, di sini saya sudah masuk atau sudah berhasil meremote dari klien ke server 1 menggunakan host ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk konfigurasi host pada Ubuntu client. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu konsep caching DNS server. Sebelumnya itu saya sudah membahas konsep DNS ya teman-teman, yang dimana pada konsep DNS tersendiri itu ketika si klien ingin meminta atau mengakses facebook.com, nah permintaan tersebut tidak langsung terkirim ke facebook.com ya teman-teman, melainkan si klien harus request DNS terlebih dahulu ke server Google. Nah, ketika si server Google sudah menerima permintaan tersebut, server Google akan mengirimkan jawaban dari permintaan tersebut, yaitu mengirimkan sebuah IP dari si facebook.com. Barulah si klien itu bisa mengakses facebook.com melalui IP-nya ya teman-teman. Nah, pada konsep caching tersendiri itu terdapat perbedaan, yang dimana ketika si klien ingin mengakses facebook.com itu ia merequestnya terlebih dahulu ke dalam local DNS server ya teman-teman. Barulah di dalam local DNS server itu ia merequest DNS server facebook.com ke server Google ya teman-teman. Nah, ketika si server Google itu menerima permintaan tersebut, ia memberikannya jawaban dari permintaan tersebut, yaitu berapa IP si facebook.com. Nah, ketika sudah memberikan jawaban oleh server Google, si local DNS tersebut akan menyimpan atau meng-cache IP tersebut atau domain facebook.com tersebut ya teman-teman. Nah, ketika si klien ingin mengakses facebook.com lagi, si klien hanya merequest pada local DNS server saja. Nah, di dalam local DNS server itu akan mencari apakah ada IP dari si facebook.com ini. Nah, nanti barulah si local DNS server itu menjawab dengan memberikan IP si facebook.com ini ya teman-teman. Nah, jadi intinya si klien itu ingin merequest IP dari facebook.com. Nah, tetapi di sini terdapat local DNS server. Melalui local DNS server ya teman-teman, barulah si local DNS server itu merequest ke dalam server Google, yang dimana server Google ketika sudah menerima permintaan tersebut akan memberikan IP dari si facebook.com ini, dan local DNS itu akan menyimpannya atau meng-cache-nya ya teman-teman. Oke, untuk konsep caching itu seperti itu. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu konfigurasi caching DNS server ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah membahas konsep caching DNS server, yang dimana terdapat local DNS server. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasikannya. Oke, masuk ke dalam klien. Oke, di sini saya akan meremote server 1 sebagai local DNS server ya teman-teman. Masukkan terlebih dahulu perintah dari remote, lalu saya masukkan portnya. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam server 1 Debian ya teman-teman. Kita clear. Pastikan server 1 ini terhubung ke ping Google, dan juga terdapat repository nano/etc/apt/sources ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan repository kartolo.sb. Di sini terdapat unreadable karena saya belum masuk dalam root ya teman-teman. Oke, saya masuk dalam root terlebih dahulu, masukkan passwordnya. Oke,
Saya langsung aja mengupdate. Nah, di sini sudah berhasil update, kita clear. Jadi saya akan menginstal paket untuk konfigurasi caching ya teman-teman. Install, nama paketnya itu bind 9 ya teman-teman, bind 9. Oke, kita install, proses. Nah, jika sudah, kita masukkan perintah nano slash etc slash default slash bind 9 ya teman-teman. Oke, di sini terdapat output seperti ini. Nah, ada option defaultnya itu hanya strip O bind saja ya teman-teman. Di sini saya tambahkan strip 4 karena kan agar si DNS ini hanya bisa dijalankan pada IP v4 ya teman-teman, atau IP versi 4. Oke, jika sudah jalan X, di enter. Kita clear terlebih dahulu. Untuk langkah konfigurasi selanjutnya yaitu ketikkan perintah nano slash etc slash bind slash named dot con dot option ya teman-teman, option pada menu option. Sebentar. Nah, oke, muncul output seperti ini. Saya akan menambahkan network dari klien ya teman-teman, dengan ketikan ACL, namanya internal network, lalu kurung kurawal, enter. Di sini saya tutup terlebih dahulu. Oke, dengan tutup kurung kurawal titik koma ya teman-teman, lalu tab, masukkan IP dari klien ya teman-teman, 16.1.0, lalu titik koma. Oke, pada di bawah direktori kita tambahkan recursion ya teman-teman, dengan ketikan recursion yes titik koma, lalu kita akan mengalownya dengan query. Nah, yang akan di-allow itu si internal network atau si klien ya teman-teman. Network titik koma, lalu kurung rawal titik koma lagi. Oke, sudah kita row ke bawah. Pada DNSSEC validation kita ganti yes. Kita tambahkan DNSSEC enable ya teman-teman. Kita tambahkan DNSSEC, lalu strip enable yes ya teman-teman. Kita coba saya taruh X. Jika sudah, pastikan semuanya terisi. Oke, sini saya taruh X, di enter. Nah, untuk langkah yang selanjutnya adalah merestart ya teman-teman. Oke, sebelum restart kita coba cek terlebih dahulu apakah ada kesalahan dalam konfigurasi dengan perintah name lalu check conf ya teman-teman. Oke, di sini tidak ada kesalahan atau trouble di dalam konfigurasinya. Lalu kita coba restart saja untuk bind 9 ya teman-teman, dengan perintah systemctl restart bind 9. Nah, oke. Nah, di sini untuk materi konfigurasi caching sudah selesai. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, untuk materi yang berikutnya yaitu konsep forwarding DNS server. Nah, sesuai dengan kata forward artinya meneruskan ya teman-teman. Di sini konsepnya itu hampir sama dengan konsep caching ya teman-teman. Dimana untuk caching tersendiri, si klien ini meminta atau ingin mengakses facebook.com dengan request ke dalam lokal DNS server. Nah, DNS server ini akan request ke server Google. Nah, ketika si server Google ini menerima permintaan dari lokal DNS server, maka server Google ini akan memberikan jawaban yaitu IP dari si facebook.com ya teman-teman. Lalu si lokal DNS server itu memberikannya ke si klien. Nah, untuk konsep forwarding tersendiri, lokal DNS ini bekerja sebagai penerus atau meneruskan saja
dari permintaan si klien ya teman-teman. Misalnya si klien ingin mengakses facebook.com ke DNS server Google ya teman-teman. Nah, pada DNS server Google ini memberikan jawaban terhadap local DNS server. Nah, yang nantinya local DNS server ini akan meneruskannya ke klien ya teman-teman. Mungkin itu saja untuk konsep forwarding. Jadi intinya kalau caching itu si klien meminta terhadap local DNS server itu meminta lagi ke DNS server Google. Nah, ketika si forwarding itu local DNS hanya bekerja sebagai penerus atau meneruskan requestan tersebut. Nah, si klien mengakses facebook.com melalui DNS server Google. Nah, si local DNS ini ketika ia mendapatkan IP facebook.com juga, ia akan meneruskannya ke klien ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, untuk materi yang terakhir atau materi yang berikutnya yaitu konfigurasi forwarding dari server ya teman-teman. Kita ke server 1. Oke, di sini seperti biasa kita masuk ke /etc/bin/name.conf.option ya teman. Kita masuk ke option dari bin. Oke, di sini terdapat menu forwarders ya teman-teman. Dimana forwarder ini gunanya untuk meneruskan ke DNS Google ya teman-teman. Oke, jika sudah kita hapus komennya terlebih dahulu. Sorry, sini terdapat merah-merah, kita hapus. Nah, untuk forwarders ini kita ganti dengan IP dari DNS server Google ya teman-teman. Kita ganti dengan 888. Lalu saya ingin menambahkan juga salah satunya 888.44 ya teman-teman. Oke, lalu kita tambahkan di bawah kurung awal ini, kita ketikkan forward only ya teman-teman. Oke, yang dimana gunanya ini adalah ketika si klien itu merequest ke server 1, nah maka si server 1 ini akan meneruskannya ke DNS server Google yaitu 88.8 ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba Ctrl+X, Y dan enter. Lalu kita cek terlebih dahulu dengan perintah name.strip cek conf ya teman-teman. Cek konfigurasi. Oke, tidak memunculkan output apa-apa. Di sini kita coba restart dengan perintah sistem ctl restart bin 9 ya teman, bin 9. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi caching dan forwarding ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.